Saya akan menunjukkan strategi perdagangan mengikuti tren. Saya akan memberi Anda kombinasi indikator, daftar aturan yang harus diikuti, dan menunjukkan strategi scalping yang telah diuji ulang dan terbukti berhasil. Ia bekerja dengan hampir semua pasar, semua kerangka waktu, dan yang terpenting, ia berhasil. Yang saya lihat banyak orang lakukan adalah mencoba membeli harga terendah absolut pada tren menurun dan mencoba mencapai titik pembalikan yang tepat. Dan memang, akan sangat menyenangkan jika bisa mendapatkan titik pembalikan turun yang tepat dan menghasilkan banyak uang saat harga berbalik, namun sangat kecil kemungkinannya Anda akan menemukan titik yang tepat itu di sebagian besar waktu. Jika Anda sudah pernah menonton video saya sebelumnya, Anda tahu saya selalu mengutamakan probabilitas dan tingkat keberhasilan. Saya sangat menyukai trading mengikuti arah grafik, bukan melawannya. Maksud saya adalah, saya hanya akan masuk posisi jika grafik sedang dalam tren naik. Dengan semua penjelasan tadi, mari kita mulai dengan strategi ini. Aturan nomor 1, dan mungkin aturan yang paling penting adalah kita hanya akan trading mengikuti tren, setidaknya untuk strategi ini. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya tahu apakah grafik sedang dalam tren naik atau tren turun? Sebenarnya, caranya cukup sederhana. Cukup buka TradingView, klik tab indikator, lalu ketik EMA untuk Exponential Moving Average. Lalu buka pengaturan indikator tersebut dan ubah panjangnya menjadi 200. Ini akan memberikan kita moving average 200 hari. Saya juga akan mengubah garis saya menjadi warna merah agar lebih mudah dilihat, tapi ini opsional. Jadi, dengan strategi ini, kita hanya akan masuk posisi jika grafik sedang dalam tren naik, yang berarti kita hanya akan masuk posisi jika harga berada di atas garis 200 hari. Jika harga berada di bawah garis 200 hari, kita tidak akan masuk posisi. Jadi, ini adalah aturan pertama dari strategi ini. Kamu harus trading mengikuti arah tren. Artinya, kita hanya akan masuk posisi jika harga berada di atas garis 200 hari. Sekarang setelah kita tahu aturan nomor 1, mari lanjut ke aturan-aturan lain yang harus dipenuhi agar kamu bisa masuk posisi. Aturan nomor 2 melibatkan penggunaan indikator RSI, tapi dengan sedikit modifikasi. Pergi ke tab indikator dan ketik RSI Divergence. Pastikan kamu memilih yang ini di sini. Selanjutnya, kita akan mengubah sedikit pengaturannya. Pergi ke pengaturan, lalu hilangkan centang pada 3 kotak centang di bagian bawah ini. Jadi, ini akan membuat chart kita sedikit lebih bersih. Lalu, pergi ke tab garis tengah dan ubah warnanya menjadi putih serta jadikan garisnya solid. Ini hanya agar lebih mudah dilihat. Biasanya indikator RSI digunakan untuk melihat apakah pasar sedang overbought atau oversold, tapi dalam strategi ini kita akan menggunakannya untuk menemukan momentum di pasar. Jadi, aturan nomor 2 adalah kita hanya akan masuk posisi jika garis RSI berada di atas garis putih tengah. Jika semua aturan lain sudah terpenuhi tapi RSI berada di bawah garis, kita tidak akan masuk posisi. Hal keren dari indikator RSI yang sudah dikustomisasi ini adalah indikator ini juga menunjukkan divergensi. Jika kamu belum tahu apa itu divergensi, secara sederhana tanpa terlalu mendalam, itu pada dasarnya adalah ketika harga bergerak berlawanan arah dengan indikator. Jadi, jika kamu melihat higher high di chart dan lower high di RSI, itu adalah divergensi. Hal menarik dari indikator RSI ini adalah indikator ini akan secara otomatis menunjukkan kepada kita jika terjadi bullish divergence. Sebagai catatan singkat, saya pernah melihat indikator ini kadang-kadang tidak menampilkan divergensi, jadi kamu mungkin perlu memeriksanya sendiri sekali atau 2 kali. Cukup ingat saja hal itu di benakmu. Namun demikian, ini tetap merupakan indikator yang bagus. Jadi, bullish divergence ini sebenarnya bukan aturan yang wajib kita ikuti, tapi ini adalah sinyal yang sangat bagus jika kamu melihatnya ketika semua aturan lain sudah terpenuhi. Sekarang mari kita lanjut ke aturan nomor 3. Jika kamu sudah menonton video saya yang lain sebelumnya, kamu mungkin tahu saya sangat suka candle momentum. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk menemukan awal dari sebuah tren. Candle momentum spesifik yang akan kita cari disebut dengan candle engulfing. Secara sederhana, candle engulfing adalah candle yang menelan candle sebelumnya. Candle bullish engulfing dibuka pada atau lebih rendah dari harga penutupan candle sebelumnya. Panjang body candle bullish menelan candle merah sebelumnya. Kemudian candle bullish tersebut ditutup di atas harga pembukaan candle sebelumnya. Inilah yang disebut candle engulfing dan ini adalah cara yang bagus untuk menemukan awal sebuah tren. Alih-alih mencari candle ini sendiri dan hanya melihat grafik sepanjang hari, kita akan membiarkan sebuah indikator yang melakukannya untuk kita. Pergi ke tab indikator dan ketik engulfing candle. Kamu akan memilih yang ini di sini. Saat kamu menambahkannya, kamu akan melihat banyak panah merah dan hijau. Karena dalam contoh ini kita akan melakukan perdagangan long, kamu bisa mengabaikan panah merah.
Jadi, semua panah hijau ini adalah candle bullish engulfing. Aturan nomor 3 adalah kita hanya akan masuk perdagangan jika kita melihat panah hijau. Jadi, mari kita bahas seperti apa perdagangan yang sukses itu. Pertama, kita melihat harga berada di atas garis 200 hari, yang berarti grafik sedang dalam tren naik. Jadi, sejauh ini semuanya baik-baik saja. Lalu kita pastikan garis RSI berada di atas angka 50, dan memang begitu. Jadi, semuanya aman di situ. Kita tidak perlu melihat bullish divergence, tapi jika kita melihatnya, itu menjadi nilai tambah dan membuat perdagangan ini semakin bullish. Selanjutnya kita mencari panah hijau yang juga perlu saya tekankan sekarang. Kita hanya akan masuk ke perdagangan setelah candle dengan panah hijau itu ditutup. Saya ulangi, hanya masuk setelah candle dengan panah hijau itu ditutup. Candle ini bisa saja menunjukkan panah hijau, tapi kemudian berubah saat candle masih terbentuk, dan akhirnya tidak menjadi candle engulfing saat ditutup. Jadi setelah candle ditutup dan ada panah hijau, barulah kita masuk ke perdagangan. Untuk strategi khusus ini, kita akan menetapkan stop loss 2 kali panjang candle entry. Kemudian kita atur take profit dengan rasio 2:1. Sesederhana itu, dan boom! Seperti yang bisa Anda lihat, harga menyentuh target kita. Sekarang, jika Anda termasuk orang yang mudah panik atau sering keluar dari perdagangan terlalu cepat atau terlambat, cukup atur take profit, atur stop loss, lalu tutup komputer Anda dan biarkan strateginya bekerja. Ini akan membantu Anda berhenti berdagang secara emosional dan menjual terlalu cepat, atau yang lebih buruk lagi, menjadi serakah dan mengubah take profit Anda. Penting juga untuk dicatat, Anda mungkin tidak akan berdagang setiap hari dengan strategi ini. Karena kita hanya berdagang mengikuti tren. Grafik tidak akan selalu berada dalam tren 100% sepanjang waktu. Jadi akan ada hari-hari di mana Anda memang tidak bisa berdagang. Ini tidak masalah. Anda hanya perlu memahami bahwa hal ini memang terjadi. Dan Anda hanya akan berdagang ketika pasar berpihak pada Anda, bukan melawan Anda. Mari kita lakukan satu contoh lagi. Pertama, kita pastikan harga berada di atas garis 200 hari. Lalu kita pastikan RSI berada di atas garis 50. Kita juga melihat bahwa RSI menunjukkan divergensi bullish, yang sebenarnya tidak wajib, tetapi ini meningkatkan peluang bahwa perdagangan ini akan berhasil. Jadi, itu bagus. Lalu kita melihat ada sebuah candle dengan panah hijau di bawahnya, yang menandakan itu adalah candle bullish engulfing. Kemudian kita menunggu candle tersebut benar-benar tertutup. Setelah itu terjadi, kita masuk ke dalam perdagangan, kita pasang stop loss 2 kali panjang candle engulfing, lalu tetapkan target take profit dengan rasio keuntungan 2:1, kemudian kita tunggu. Kita melihat harga bergerak naik, mencapai target take profit, dan kita keluar dari perdagangan.